Shalom, Ibu Bapak Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kami berharap Ibu Bapak tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan lindungan Tuhan Yesus. Tahun 2020 telah kita tinggalkan. Segala yang tidak baik, yang kurang baik, kita beralih ke tahun 2001 untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
berpelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Kami percaya Bapa, kami percaya akan setiap janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan akan setiap berkat-berkat-Mu yang mengiringi Tuhan tahun ini. Terima kasih ya Bapa. Bila sebentar firman-Mu ditaburkan, mari Bapa, lawat kami semua.
Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat MNCC. Senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah saat ini. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya dan kita mau tetap setia lakukan bagian kita. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema gereja kita sepanjang tahun ini adalah encourage atau memberikan dorongan. Kita berharap bahwa keberadaan kita bisa membantu satu dengan yang lain, saling mengingatkan untuk semuanya menjadi lebih baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak terasa tahun yang baru telah kita masuki dengan segala hal yang telah kita lewati di tahun 2020. Mungkin dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan, tapi kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama dari satu pribadi dalam firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Yosua. Yosua bukanlah siapa-siapa. Pertama, Yosua hanya dikenal sebagai asistennya Musa, sebagai bujangnya Musa. Tapi dalam perjalanan waktu kita tahu bahwa Yosua menjadi pribadi yang luar biasa. Yosua dicatat dalam firman Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita mau belajar bersama apa sih spesialnya yang dilakukan Yosua, sehingga Yosua yang bukan siapa-siapa bisa menjadi pribadi yang luar biasa dan kita kenal, kita bisa baca dalam firman Tuhan. Tema renungan saya saat ini adalah lakukanlah sekarang. Kalau bahasa Inggris katakan do it now. Jadi lakukan sekarang juga. Dan kita mau belajar apa sih yang harusnya kita lakukan supaya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Kita berharap bahwa dengan segala pergumulan kita tahun lalu, kita mau sudah lewati, dan kita berharap tahun ke depan menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Kita buka bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal 3 ayat 1-17. Firman Tuhan bercerita tentang Yosua yang menggantikan Musa setelah Musa meninggal dunia. Allah memilih Yosua untuk menggantikannya. Yosua mungkin bukan siapa-siapa pertama kali, tapi ketika Yosua mau belajar ketika bersama dengan Musa, dia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, dia melihat bagaimana Musa mengambil keputusan, dia melihat bagaimana Tuhan campur tangan berbicara kepada Musa. Seperti itulah Yosua belajar. Firman Tuhan pernah katakan bahwa besi menayang besi, manusia menjawab kesamanya. Maka seperti itulah yang dialami Yosua. Yosua yang bukan siapa-siapa, tapi karena dia ada di lingkungan yang membuat dia kuat, dia berada di lingkungan yang selalu mengingatkan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Mungkin saatnya juga saat ini saya dan saudara untuk kembali mengingat bahwa penting bagi kita untuk memilih di mana kita berada, lingkungan mana kita berada. Karena di mana lingkungan kita berada menentukan seperti apa kita ke depan. Karena di lingkungan kita berada, kita bisa diingatkan, kita bisa belajar menjadi lebih baik buat kemuliaan nama Tuhan. Dikisahkan di Yosua pasal 3 ayat 1-17, Yosua memimpin bangsa Israel, kemudian diperhadapkan dengan satu masalah. Bangsa Israel harus keluar menuju tanah Kanaan melewati sungai Yordan. Yosua pernah melihat Musa membelah laut, tapi dia baru memimpin sekarang untuk melewati bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika Yosua tidak tahu apa yang harus dilakukan, hal pertama yang dia lakukan yang menurut saya menjadi dasar di mana Yosua menjadi luar biasa adalah di ayat yang ke-5. Mari Bapak Ibu yang punya Alkitab, yang ada Alkitab di rumahnya buka sama-sama Yosua pasal 3 ayat yang ke-5. Jadi langkah pertama yang harus kita mau coba lakukan untuk menjadi seperti Yosua bersama dengan Tuhan adalah Yosua 3 ayat ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang pertama yang Yosua lakukan adalah menguduskan dirinya. Jadi yang pertama menurut saya ketika Yosua menjadi orang yang luar biasa, yang bukan siapa-siapa, yang hanya asisten saja, tapi menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar, Yosua menguduskan dirinya. Kita belajar hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan bagian kita. Mungkin kita pikir kita bukan siapa-siapa, tapi dalam hidup ini ada dua bagian dalam hidup kita yang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bagiannya Tuhan. Yang pertama kita mau lakukan adalah lakukan bagian kita. Kita mau belajar lakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Banyak di antara kita hanya menunggu Tuhan beracara, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan pakai apa yang kita kerjakan. Jangan menunggu sampai Tuhan memberkati, tapi belajar lakukan dengan setia sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan pakai apa yang kita lakukan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yosua belajar hal yang pertama adalah dia lakukan bagiannya. Ketika firman Tuhan katakan kuduskanlah dirimu, Yosua lakukan itu. Yosua lakukan bagiannya. Seperti contoh dalam kehidupan ada peselancar, kita sering kali lihat di TV-TV ada peselancar yang dengan luar biasa dia bisa menaiki ombak. Tapi satu hal yang peselancar sehebat apapun dia tidak bisa lakukan adalah dia membuat ombak. Sama seperti itu hidup kita, ada bagian hidup kita yang bisa kita kerjakan, ada bagiannya Tuhan. Dan kita mau belajar, kenali apa bagian kita dan lakukan itu. Jangan menunggu Tuhan berbicara, sepertinya rohani, tapi tidak lakukan apa-apa. Dan percayalah, Tuhan akan pakai apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi hal pertama, langkah pertama yang dilakukan Yosua untuk menjadi luar biasa adalah dia lakukan bagiannya. Jadi kita mau belajar sama-sama. Yang pertama kita mau lakukan bagian kita. Yang kedua, apa sih yang harus dilakukan? Kita buka Yosua 3 ayat yang ke-7. Yosua 3 ayat yang ke-7 katakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku telah membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa semua dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yang kedua, yang Yosua lakukan setelah dia lakukan bagiannya, yang kedua, Yosua lakukan dengan aturan yang benar. Ketika firman Tuhan katakan harus lakukan A, B, dan C, Yosua lakukan itu. Persis seperti yang Tuhan katakan. Kita mau belajar seperti Yosua, kita lakukan sesuai dengan aturannya. Ketika firman Tuhan katakan kita harus A, kita harus lakukan A. Tapi kadang-kadang saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak lakukan seperti itu. Contoh yang gampang, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang suka berkendaraan, pasti tahu lampu lalu lintas. Warnanya ada merah, kuning, dan hijau. Ketika lampunya merah artinya berhenti. Ketika lampu warnanya kuning artinya hati-hati karena sebentar lagi lampu akan merah. Dan ketika lampunya hijau baru kita bisa jalan. Tapi kenyataan kita, anak-anak Tuhan sekalipun, ketika lampunya kuning bukan rem dikit-dikit dan berhenti karena lampu akan segera merah. Tapi yang dilakukan ketika lampunya kuning apa? Gas kenceng-kenceng supaya kita bisa lewat sebelum lampunya merah. Jadi aturannya dilanggar. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi akan jadi apa-apa kalau udah jadi kecelakaan. Sama seperti itu, Tuhan punya aturan, Tuhan punya perintah, dan bohong besar kalau kita tidak tahu perintah Tuhan. Seringkali kita baca sendiri di rumah atau kita dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan itu. Saya pernah mengingatkan satu orang ketika dia langgar firman Tuhan, saya bilang, tolonglah jangan begitu, kan kita anak Tuhan. Kemudian dia jawab, ini kan hidup saya, ya gimana saya? Jadi mau-maunya gimana saya? Sama saya bilang ke teman saya ini, iya sih itu hidup kamu, tapi kalau nggak sesuai kayaknya nggak akan jadi baik. Contohnya saya bilang, kamu punya mobil, mobilnya bagus. Mobil itu harus diisi bahan bakar bensin. Tapi karena kamu bilang ini mobil saya,
jadi gimana saya? Kemudian kamu isi dengan teh botol. Apa yang terjadi? Mobilnya pasti dijamin tidak bisa berjalan. Memang mobilnya mobil kamu, tapi aturannya jelas. Semahal-mahalnya mobil itu, sebagus-bagusnya mobil itu harus diisi dengan bensin. Tapi ketika kamu isi dengan teh botol, hasilnya ya seperti itulah. Kita seringkali ingin hidup kita luar biasa di hadapan Tuhan. Kita ingin bahwa Tuhan beracara di hidup kita. Kita ingin bahwa tahun lalu tidaklah sama dengan tahun ini. Ketika tahun lalu punya kekurangan, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dan kita menjadi, bisa katakan Tuhan itu baik karena tidak ada masalah di hidup kita. Tapi aturannya tetap dilanggar. Ketika kita tidak tahu firman Tuhan katakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, berarti dalam kata lain tidak usah bohong. Nggak boleh bohong. Tapi kita bilang dikit kan nggak apa-apa. Kan tidak merugikan siapapun. Kemudian ada satu juga, saya kenal dengan beberapa anak remaja, kemudian pernah japri via WA karena kalau bicara langsung malu katanya. Dia bilang begini, Om boleh nggak pacaran tapi bukan seiman? Pasti anak-anak Tuhan tahu, pasangan harus seiman. Tapi kemudian dia jalani, dia bilang, nggak apa-apa, kan orang tua nggak tahu. Kalau orang tua tahu, terus orang tua bilang nggak boleh, gimana? Terus dia bilang, nggak apa-apa, kan belum nikah. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Jadi ketika orang tua tidak setuju, berarti itu tandanya Tuhan tidak setuju dengan hubungan saudara. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Tapi kita seringkali bikin aturan sendiri dan ketika semuanya berantakan, nyalain Tuhan. Ketika pacaran, mulai tidak doa. Tapi ketika berantakan, putus cinta, dikecewakan, kemudian dengan santai dan enaknya dia bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan ini baik apa tidak? Kenapa ini terjadi? Loh yang salah siapa? Tuhan apa kita? Jadi yang kedua yang Yosua lakukan, tadi yang pertama katakan Yosua lakukan bagiannya. Dia mengerti persis apa yang harus dia persiapkan, kemudian dia kerjakan itu. Yang kedua Yosua lakukan dengan aturan yang benar. Ketika firman Tuhan katakan A, dia katakan A. Ketika dia firman Tuhan katakan B, dia lakukan B. Dan ketika firman Tuhan katakan dalam perikop ini, ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan memimpin bangsa Israel keluar, firman Tuhan katakan Yosua harus memimpin, di depannya itu ada imam yang bawa tabut perjanjian, kemudian di belakangnya dibatasi jarak, kemudian bangsa Israel ikutan. Yosua nggak pikir dengan aturan sendiri, dia bilang nggak mau, tabut Allah belakangan, saya yang duluan, saya kan pemimpin. Nggak seperti itu. Yosua lakukan persis seperti yang diperintahkan. Dan kita mau belajar. Kalau kita mau dikenal orang ketika Tuhan sudah panggil kita, bahwa kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan karena nama baik yang kita tinggalkan, semua orang bisa kenal siapa kita karena hal luar biasa yang Tuhan pakai di hidup kita. Caranya adalah pertama lakukan bagian kita, yang kedua lakukan dengan aturan yang benar. Karena kalau nggak benar urusannya jadi panjang. Satu contoh lagi, saya naik motor kemana-mana karena memang belum punya mobil. Ketika naik motor, kalau hujan, kalau panas, seringkali ya banyak penaik motor itu pakai jaket. Dan yang lucu kadang-kadang ada beberapa kali saya lihat pakai jaketnya dibikin terbalik. Jadi masuknya ke sini, nggak ada sletingnya. Saya suka tanya maksudnya apa itu pakai jaket terbalik. Katanya supaya anginnya nggak ada nyerap-nyerap katanya begitu. Tapi bayangin saudara kalau dia pakai jaket terbalik naik motor kemudian terjadi kecelakaan, dia jatuh kemudian pingsan. Ketika pingsan dia terlentang begitu kemudian orang pada kumpul. Dan satu orang bilang, wah celaka kepalanya terbalik. Kemudian dia dibalikin. Kira-kira apa yang terjadi? Halnya mungkin sepele, itu hanya pakai jaket terbalik. Tapi karena orang kaget, kecelakaan, lihat tergeletak, kepalanya terbalik supaya bisa bernapas lagi dibalikin tuh kepalanya. Sama seperti itu. Jangan kita buat aturan firman Tuhan itu hal yang sepele. Ketika firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita seringkali bilang, nanti lagi aja. Kan ibadah online nggak usah harus hari Minggu, tengah Minggu juga bisa. Emang sepertinya bisa. Tapi kalau bisa hari Minggu kenapa enggak? Utamakan, prioritaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diprioritaskan,
Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berhutang pada siapapun. Dan lihat hidup kita jadi luar biasa seperti Yosua. Oke, saya ulang lagi. Jadi ada 3 hal yang kita mau belajar yang harus dilakukan sekarang supaya hidup kita bisa seperti Yosua yang bisa dikenal orang karena hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tadi hal pertama katakan lakukan bagian kita. Yang kedua lakukan dengan aturan yang benar. Yang ketiga ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita lihat baca sama-sama. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, serta air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sampai situ saja. Jadi hal yang ketiga, selain lakukan bagiannya, selain lakukan dengan aturan yang benar, yang ketiga lakukannya dengan iman sekarang. Lakukannya sekarang. Jangan nanti. Seringkali kita tahu prosedurnya, kita tahu cara pakainya, tapi kita tidak lakukan apa-apa. Sama dengan bohong. Seringkali kita seperti itu. Hal yang lucu dalam firman Tuhan yang saya pernah bawakan beberapa tahun-tahun yang lalu, saya pernah kasih judul 1 hari lagi bersama katak. Diambil dari Firaun ketika mendapatkan tulah katak. Bapak Ibu mungkin pernah perhatikan atau belum perhatikan, coba lihat bagian itu. Ketika tulah itu ada di bangsa Israel, kemudian firman Tuhan katakan, kalau bahasa sehari-hari saya, Musa tolong datangin Firaun deh. Bilang ke Firaun mau dilepas enggak itu bangsa Israel untuk pergi. Karena dia kepunyaan Allah. Kalau mau dilepas nanti kata-katanya tak suruh pergi gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian Musa datang kepada Firaun, sama dia katakan seperti yang Tuhan katakan. Kemudian tahu jawaban Firaun. Ketika Musa katakan, baginda Tuanku Raja, bolehkah bangsa Israel keluar? Kemudian nanti kata-katanya tak suruh pergi gitu ya. Jawaban Firaun katakan, mau kapan katanya gitu ya. Jawaban Firaun satu kata saudara. Lihat di Alkitabnya dikatakan, Firaun katakan, yaudah besok aja. Kan lucu saudara, punya masalah itu nggak bisa ditangani, kemudian ada pemecahannya, mau ditolong apa tidak, kemudian jawabnya ya udah besok aja. Hidup kita tuh kayak begitu. Kadang-kadang masalah dibuat sendiri. Ketika kita tahu bagian firman Tuhan, ketika kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, aturannya bagaimana, tapi setelah semuanya itu kita nggak lakuin apa-apa. Sehingga nggak salah, nggak aneh kalau pamannya tahun ini kita jalani, kalau ditanya gimana tahun kemarin, biasa saja. Padahal firman Tuhan katakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul di hati manusia, itu yang Tuhan kasih. Tapi kenapa hidup kita tahun demi tahun berganti sampai umurnya sudah sekian, hidup kita sama-sama saja. Nggak ada bedanya. Bukan berarti Tuhan yang salah, tapi kadang-kadang kita yang salah. Jadi 3 hal yang kita belajar. Yang pertama tadi apa saudara? 1, lakukan bagian kita. Kedua, lakukan bagian kita itu dengan aturan yang benar. Yang ketiga, lakuin itu sekarang, jangan nunggu nanti. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa berkat-berkat Allah, anugerah Allah itu pasti buat kita. Seperti saya tadi katakan tadi, anugerah Allah, apa yang baik itu yang Tuhan sediakan buat kita itu di firman Tuhan katakan gak pernah dilihat oleh mata. Jadi yang kita lihat kadang-kadang, pengennya yang bagus dari itu. Lebih dari itu yang Tuhan kasih. Yang pernah didengar telinga, jadi kalau kita dengar kesana indah, pengennya saya kesana. Lebih dari semua itu yang Tuhan kasih. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih dari yang timbul di hati manusia, lebih dari semuanya itu yang Tuhan kasih. Kita pengen yang baik di hidup kita, pasti dijamin. Gak ada satu orang, kamu pengen apa? Saya yang biasa-biasa saja. Enggak, pasti di hati kecilnya katakan saya pengen yang terbaik. Dan firman Tuhan katakan lebih dari semuanya itu, Tuhan kasih itu. Tapi harus lakukan bagian kita dulu. Jangan tunggu ketika seperti Firaun, ketika kita mengerti kita nggak bisa kerjakan sendiri,
ketika kita mengerti bahwa ada masalah di hidup kita dan Tuhan berikan jalan keluar, caranya begini, dan kita bilang, nanti aja. Jadi sama aja kita dengan Firaun yang katakan ketika dia berhadapan dengan katak di mana-mana, kemudian katak itu bisa hilang dalam sekejap mata, kemudian ditanya, mau kapan nih hilangnya? Kemudian Firaun bilang, besok aja. Kita mau seperti itu? Kalau kita seperti itu, mungkin ada seperti di sosial media katakan, gak kerasa ya, tahun 2021 itu cuma 12 bulan lagi katanya. Karena dianggapnya hal yang pendek dan pasti gak ada perubahan. Tapi kita mau nikmati tahun ini bersama dengan Tuhan. Tema Jemaat MNCC tahun ini adalah encourage, dorongan. Kita mau ingatkan satu dengan yang lain bahwa hidup kita bisa menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Caranya yang pertama tadi apa? Lakukan bagian kita, lakukan dengan aturan yang benar, dan lakukan itu sekarang. Jangan sampai seperti perumpamaan anak yang hilang, Bapak Ibu. Kita tahu semua perumpamaan anak yang hilang. Ada anak bungsu dan anak yang sulung, karena anaknya cuma 2 diceritakan. Saya nggak tahu di firman Tuhan apakah anaknya ada yang banyak, cuman yang terkenal itu yang sulung dengan yang bungsu. Kita mungkin bukan anak yang bungsu yang hilang, yang pergi entah kemana. Kita ada di lingkungan orang-orang Kristen. Kita mungkin ada di lingkungan MNCC. Tapi kita seperti anak sulung yang tidak menikmati apa yang harusnya kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ketika anak bungsunya datang, dia protes anak sulungnya. Kok bisa dikasih ini, dikasih ini? Padahal kata bapaknya, apa yang aku punya itu kamu punya. Anugerah Tuhan itu udah bagian hidup kita. Bahkan hal yang luar biasa di hidup saya yang saya mau ingatkan setiap hari bahwa ketika Yesus naik ke surga ada satu hal yang Yesus katakan bahwa damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera adalah hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Damai sejahtera adalah hal yang harus diingini oleh semua orang dan itu menjadi bagian kita. Jadi masalahnya apa? Makanya seringkali orang mempertanyakan, keluarga saya suka tanya, kok bisa tidur nyenyak sih padahal kan lagi masalah. Kenapa bisa tidur nyenyak padahal kan ini masalah harus dipikirkan dan besok gak tahu jalan pemecahannya. Saya mau pegang firman Tuhan dan sejahtera itu kepunyaan saya. Saya mau nikmati karena kalau saya pikirin sepanjang malam pun gak ada pemecahan kadang-kadang. Jadi ya sudah, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok pikirin lagi. Jadi makanya puji Tuhan, anugerah di hidup saya, tidak pernah saya tidak bisa tidur. Jadi masalah sebesar apapun saya bisa tidur karena saya tahu kesusahan sehari cukup sehari, esok Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan ingatkan saya bagaimana harus menjalaninya. Bukan berarti saya sukses dengan hidup saya Bapak Ibu, tidak. Saya pun pernah jatuh, saya pun pernah jatuh lagi, tapi kita mau percaya ketika kita mau andalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada siapapun. Hari ini, di renungan saya, kita mau belajar sama-sama. Saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapapun kita, apapun keberadaan hidup kita mau evaluasi hidup kita. Mumpung masih awal tahun. Sampai akhirnya ketika kita bisa kumpul suatu saat nanti, kita akan bilang, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dari hidup kita. Caranya adalah seperti Yosua yang bukan siapa-siapa, menjadi Yosua yang luar biasa dengan lakukan 3 hal. Tema renungan hari ini adalah lakukanlah sekarang. Apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, lakukan bagian kita. Yang kedua, lakukan bagian kita itu dengan aturan yang benar. Yang ketiga, lakukan bagian kita itu dengan benar sekarang. Jangan nunggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan yang tilik, pribadi lepas pribadi. Siapapun jemaat MNCC yang mendengar renungan ini, hamba pribadi, Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, biarlah hikmat Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami mengerti bahwa jika Tuhan masih izinkan kami ada hari ini, dengan waktu yang Tuhan berikan memasuki tahun yang baru, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus kami genapi. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa hamba, Bapak, Ibu, siapapun kami semua, kami diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan yang pasti untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan rindu kami menggenapinya. Ajar kepada kami Tuhan untuk mengevaluasi hidup kami, menjadikan pribadi kami lebih baik hari lepas ke sehari, sehingga satu saat nanti ketika Tuhan masih izinkan, Tuhan kasih waktu buat kami, di akhir tahun ini kami katakan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa karena
Kami mengerti Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan Tuhan pasti berikan terbaik menurut waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hambanya Pak Kusdinar yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepadanya. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang memuji dan mengagungkan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga boleh mendapatkan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang mengajarkan kami Tuhan, gimana Yosua boleh diproses. Yosua itu orang biasa seperti kami semua. Kami mau Tuhan, hidup kami ini, hidup yang seturut dan kehendak-Mu, hidup di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Ubahkan kami Tuhan, cara pandang kami, cara kami berbicara, cara kami bertindak. Kami mau Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh melihat hari ini, hari-hari ini, hari yang semakin jahat. Semakin banyak tantangan, semakin banyak permasalahan yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau sandaran kami, Engkau batu karang kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan meninggalkan setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, gimana Yosua boleh memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kami percaya hidup kami ini di dunia ini juga boleh mengalami kasih yang daripada-Mu Tuhan. Hidup ini menjadi hidup yang berkemenangan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ajar kami untuk kami saling mengasihi. Engkau ajar kami untuk kami saling memaafkan. Engkau mengajar kami untuk mempunyai kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan hamba-Mu Pak Kusdinar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati keluarganya, istrinya, anaknya, maupun orang tuanya ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat dia terus dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang dikerjakannya, Tuhan Yesus berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu Pak Gemoki yang boleh memimpin kami di MNCC ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati keluarganya, istrinya, anaknya, maupun orang tuanya, maupun pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Jadikan dia saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Hingga banyak orang yang boleh dimenangkan, banyak orang yang boleh dikuatkan oleh firman yang akan dimakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu, gereja-gereja dari dominasi apapun ya Tuhan Yesus, yang melakukan ibadah sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati maupun ibadah secara online maupun onsite Tuhan. Engkau tetap hadir dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau memberkati setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Hingga hidup mereka hidup yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat MNCC Tuhan. Dari yang termuda sampai yang tertua Tuhan. Kami percaya semua dalam pelindungan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, serta hikmat yang dari Tuhan Yesus. Apapun yang permasalahan yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang buka jalan buat kami. Tuhan Yesus memberikan hikmat buat kami, hingga semuanya boleh terlewati dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersyafaat untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden maupun wakilnya, para gubernur, bupati, camat, maupun wali kota. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, serta hikmat yang dari Tuhan Yesus. Hingga apa yang mereka putuskan
mereka lakukan, itu adalah kebenaran yang dari Tuhan Yesus yang boleh mereka jalankan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami jauh bersyukur. Tuhan Yesus berkati kota Sukabumi di mana kami boleh berada. Berkati Pak Wali Kota maupun wakilnya, Bupati maupun wakilnya, dan Camat, Lurah, RT di sekitar kami, di mana kami boleh berada. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, serta hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati pertanian, pertambangan, pendestrian, perikanan, semuanya boleh menghasilkan hasil yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jauh berdoa buat hamba-hambamu, jemaat Tuhan, yang telah memberikan persembahan, berupa persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus berkati yang berlipat kali ganda, maupun mereka yang belum memberi, kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan mendapat doa berkat daripada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, Saudara MNCC yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah online kita pada saat hari ini. Mari semuanya kita sama-sama angkat tangan kita, keluarga yang ada di rumah, suami, istri, dan anak-anak, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.